Halo semuanya, kita balik lagi ke mini class How to Make Your First OC bersama Lucy di episode pertama. Kenapa pertama? Kemarin tuh masih episode 0 ya, kayak masih prolog. Jadi untuk episode pertama itu baru hari ini. Nah, sesuai yang aku janjiin kemarin, untuk episode hari ini kita bakal bahas mengenai bagaimana sih cara membuat nama dan biodata untuk OC kita. Karena ini kan seperti yang aku jelaskan kemarin merupakan fondasi awal dari membuat OC. Oke, kita langsung aja ke pembahasan hari ini. Oke, karena kemarin kita tuh udah bahas ya hal-hal apa aja sih yang kita perlukan untuk membuat sebuah OC. Nah, di episode hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara membuat nama dan biodata untuk OC kita. Nah, sebelum itu di sini aku pengen mastiin kita paham dulu nih, nama dan biodata OC itu fungsinya buat apa sih? Nah, jadi fungsi dari nama dan biodata OC itu kurang lebih ialah membangun identitas karakter kita dan juga membentuk konsep karakter kita supaya OC kita ini arahnya tuh bakal lebih jelas dan gak hilang arah gitu. Dan juga nama dan biodata OC itu adalah fondasi awal dalam pembuatan karakter. Soalnya tuh begini, ketika kita mau bikin karakter, kita tuh harus tahu dulu karakter apa yang mau kita bikin. Dia ini siapa dan bagaimana dan lain-lain sebagainya. Makanya nama dan biodata OC itu merupakan fondasi awal dalam pembuatan karakter. Soalnya gimana kalian mau bikin karakter kalau kalian sendiri nggak tahu mereka ini apa? Oke, udah bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas mengenai nama OC. Nah, nama OC ini sendiri itu adalah sebuah identitas utama yang kalian ciptakan untuk karakter original kalian. Nah, nama dari OC ini tuh bisa mencerminkan kepribadian mereka, asal-usul mereka, budaya, atau bahkan peran karakter mereka tuh dalam ceritanya. Nah, kita bisa ibaratkan itu kalian kayak orang tua yang mau ngasih nama ke anak kalian yang baru lahir. Nah, selanjutnya membuat nama OC. Nah, untuk membuat nama OC ini, kalian bisa mulai dengan menentukan konsep karakter kalian. Karakter kalian ini siapa? Apakah dia ini manusia atau sesosok makhluk goib lainnya? Nah, yang kedua itu kalian kalau udah punya konsepnya tuh bisa pilih nama yang sesuai dengan karakteristik karakter kalian. Contohnya nih, misalnya karakter kalian itu identik dengan bulan. Entah Dewi Bulan atau apapun yang identik dengan bulan, kalian bisa kasih nama mereka Luna. Atau misalnya OC kalian itu lahirnya bulan Juli, terus kalian kasih nama Juliana, itu juga bisa. Selanjutnya bagaimana sih caranya kita menemukan nama yang cocok untuk OC kita? Yang pertama, kalian tuh bisa coba pikirin ciri khas utama dari karakter kalian tuh apa sih? Misalnya kayak tadi, karakter kalian ciri khas utamanya itu tentang bulan. Misalnya dia Dewi Bulan, kalian bisa pakai nama Luna atau Lunar. Atau misalnya karakter kalian itu identik dengan api, bisa tuh pakai nama kayak Leo atau Flammy dan sebagainya. Lalu gender ini juga sangat menentukan gimana kalian memilih nama ya. Ada beberapa nama yang androgyus, tapi ada juga nama yang lebih identik ke arah laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalkan karakter kalian cowok, nggak mungkin kan kalian namain Sylvia. Abis itu, makna apa yang ada di balik nama tersebut itu juga sebuah hal yang perlu kalian pikirkan ketika mencari nama untuk karakter kalian. Kalian pasti pernah dengar kalimat nama itu adalah doa dari orang tua untuk anaknya. Ya ibaratkan kalian sebagai orang tua yang memberikan nama kepada anaknya pasti pengen namanya tuh yang baik-baik atau ada makna tersembunyi dari nama tersebut. Kayak misalnya OC kalian itu identik dengan es atau dia tuh punya kekuatan pengendali es, kalian bisa kasih nama dia Glacia, terinspirasi dari kata glacier. Nah, selanjutnya di sini kita ada tips untuk memilih nama OC kita. Yang pertama itu gunakan nama yang memiliki makna terhadap karakter kamu. Ini tadi udah aku jelasin ya mengenai makna terhadap nama karakter. Selanjutnya, jangan serakah alias kalian buat nama OC yang efisien dan gampang diingat. Jadi maksudnya kalian tuh kalau bikin nama jangan asal namanya bagus nih langsung taro semua ditaro. Jadi kalian tuh bikin nama tuh juga harus ada estetikanya gitu. Jangan kayak Bagaskara, Yamamoto, William, Ardian, Arkan, Ravandra, semua disatuin. Nah, tips selanjutnya itu nggak masalah menggunakan nama simple dan pasaran. Nah, ini sebenarnya nggak masalah ya guys. Banyak banget orang yang mikir pakai nama-nama elit. Padahal sebenarnya kalau misalkan kalian bikin OC pakai nama yang pasaran atau simple pun sebenarnya nggak masalah. Contohnya kayak aku punya karakter namanya Raka. Itu pasaran banget kan, tapi namanya gampang diinget dan ya cocok sama karakternya. Tips terakhir itu sesuaikan arti dari nama dengan konsep karakter ya. Jadi kalian tuh bisa nyesuaiin nama karakter kalian dengan konsep karakter kalian. Kayak tadi aku udah jelasin ya, misalnya bulan itu Luna dan sebagainya. Nah, tadi kita udah bahas mengenai nama OC, sekarang kita masuk ke biodata OC. Nah, kalau biodata ini kurang lebih kayak kumpulan informasi dasar gitu tentang karakter ya, kayak nama, umur, kepribadian, dan lain-lain sebagainya.
Nah, untuk membuat biodata OSI, kalian tuh bisa mulai dari template dasar kayak nama, usia, jenis kelamin, ulang tahun, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk awalan ini kalian tuh nggak perlu nulis bio yang terlalu panjang, yang terlalu detail itu nggak perlu. Kalian tuh bisa bikin biodata yang simple aja dulu. Yang penting basic infonya udah terpenuhi. Nah, ini ada contoh template biodata yang aku buat. Ini aku jelasin dikit mengenai template-nya. Jadi yang pertama itu ada nama dan occupation atau kegiatan karakter kalian tuh apa. Lalu selanjutnya ada deskripsi karakter. Nah, untuk deskripsi ini tuh kalian singkat aja. Jadi intinya karakter kalian tuh apa. Selanjutnya ada warna karakter. Nah, warna karakter ini nggak wajib ya. Kalau misalkan kalian merasa perlu ya silahkan. Tapi kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Nah, terus yang penting ini juga ada data diri singkat kayak likes, dislike, birthday, dan age. Itu sebenarnya untuk biodata awal cukup kayak gitu aja. Oke, terus di sini ada tips membuat biodata untuk OSI. Yang pertama itu coba tanyain ke diri kalian, dia ini siapa dan bagaimana orangnya. Yang kedua, kalian bisa mulai dengan template yang simple ya, yang tadi udah aku jelasin. Jadi template untuk permulaan tuh nggak usah kompleks-kompleks. Dan ketiga, anggaplah mereka ini anak ya. Jadi anggap aja kalian tuh lagi bikin anak gitu. Kayak anakku ini pengen kayak gimana ya? Apakah dia baik, jahat, atau gimana? Nah, yang terakhir itu utamakan basic information terpenuhi sebelum lanjut ke detail seperti lore dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk biodata OSI pertama kalian ini, kalian tuh fokus ke basic information ya, kayak nama, usia, ulang tahun, dan lain sebagainya. Oke, karena semua materi udah terpenuhi, sekarang tugas kalian adalah buat nama dan biodata untuk OSI kalian. Nah, yang namanya belajar itu kalau kalian nggak praktekin percuma ya, nonton tutorial, nonton mini kelas juga kalau nggak dipraktekin ya percuma. Jadi setelah nonton mini kelas ini, aku harap kalian tuh udah bisa mulai untuk bikin nama dan biodata OSI kalian. Nah, kalau begitu pertemuan di kelas kita hari ini sampai sini aja. Kita udah ngebahas mengenai nama dan biodata OSI. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, boleh banget drop di kolom komentar. Untuk materi selanjutnya itu kita bakal bahas mengenai bagaimana cara bikin lore alias kisah dari karakter kalian sendiri. Oke, goodbye.